Halo semuanya, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran sosiologi kita pada saat ini. Dan untuk hari ini, kita akan membahas materi tentang faktor pendorong perubahan sosial. Jadi di sini ada beberapa faktor pendorong dari perubahan sosial itu. Jadi yang pertama, itu dikatakan kontak dengan kebudayaan lain. Jadi berbicara tentang hal ini, salah satu proses yang menyangkut hal ini ialah difusi. Difusi ini artinya apa? Yakni proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu kepada individu lain dan dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Di sini juga ada tokoh yang bernama Furnham dan Pocher. Mereka menguraikan sejumlah kemungkinan tanggapan masyarakat terhadap kebudayaan asing, yaitu yang pertama ada passing, di mana anggota masyarakat menyingkirkan kebudayaannya yang asli dan serta-merta mengadopsi kebudayaan asing. Jadi artinya kebudayaan itu diambil mentah-mentah semua. Jadi dan menghilangkan yang namanya kebudayaan aslinya. Hal ini terjadi bila status kebudayaan asing dirasakan lebih tinggi. Jadi menurut mereka kebudayaan yang lain itu, kebudayaan dari negara asing itu lebih bagus daripada kebudayaannya. Yang kedua ada dikatakan di sini Calvinis, yakni anggota masyarakat menolak sama sekali segala bentuk pengaruh budaya asing atas dasar anggapan bahwa kebudayaan asli mereka lebih unggul. Kalau ini lebih fanatik sama budayanya, jadi mereka menolak mentah-mentah kebudayaan dari negara lain tersebut, ada budaya asing tersebut. Yang ketiga ada dikatakan marginal, di mana anggota masyarakat merasa terombang-ambing di antara kebudayaan aslinya sendiri dengan kebudayaan asing. Jadi artinya bisa dikatakan di sini adalah galau ya. Dia bingung. Dia itu ingin memilih yang namanya kebudayaan aslinya atau kebudayaan asing. Jadi artinya di sini tidak konsisten. Dia ingin memilih kebudayaan yang mana. Jadi yang keempat ada dikatakan di sini mediating, yaitu anggota masyarakat dapat menyatukan beragam identitas budayanya, bersifat selektif dalam menerima pengaruh kebudayaan asing tanpa melupakan nilai budayanya sendiri. Kalau ini lebih bagus. Artinya mereka mengambil hal positif dalam budaya negara lain itu, melihat hal-hal yang baik, tidak mengambil mentah-mentah, dan tapi tanpa menghilangkan yang namanya budaya mereka sendiri. Baru faktor yang kedua dikatakan di sini yaitu sistem pendidikan formal yang maju. Artinya, kemajuan sistem pendidikan formal di sini maksudnya yang seperti kita ya, yang resmi, yang bersekolah, yaitu akan menghasilkan individu-individu yang mampu berpikir secara ilmiah, peka akan kekurangan ataupun keterbatasan dalam masyarakatnya, sekaligus tangkap terhadap kemungkinan-kemungkinan melakukan perubahan ke arah lebih baik. Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju. Artinya di sini apa? Sikap menghargai yang melembaga dalam masyarakat sejatinya merupakan pendorong atau rangsangan bagi penciptaan maupun penemuan baru yang dapat mengubah masyarakat. Misalnya, Indonesia penemu 4G. Kita menghargai yang namanya temuan dari yang bersangkutan dan akhirnya kita dapat menikmatinya. Yang keempat, faktor pendorongnya yaitu tentang toleransi terhadap perbuatan-perbuatan menyimpang. Artinya di sini apa? Semua bentuk perubahan awalnya pasti pernah dianggap sebagai hal menyimpang. Semakin toleran masyarakat terhadap penyimpangan yang bukan merupakan kejahatan, maka kian besar kemungkinan terjadi perubahan sosial. Kita kembali kepada faktor yang kelima, yaitu sistem pelapisan masyarakat yang bersifat terbuka. Artinya apa? Dengan terbukanya kesempatan untuk memperbaiki status sosialnya, maka individu pun akan semakin termotivasi melakukan perubahan atas dasar kemampuan sendiri. Jadi artinya bersifat terbuka, memperbaiki diri, hasilnya akan mendapatkan kebaikan untuk pribadi seseorang. Yang keenam, penduduk yang heterogen. Dikatakan di sini, heterogenitas yang tinggi mengandung potensi konflik yang besar. Jadi keberagaman itu ternyata dikatakan mengakibatkan adanya konflik.
Dan seperti telah dibahas dalam subbab terdahulu, perubahan sosial bisa disebabkan oleh konflik dalam masyarakat. Oke, kita masuk kepada faktor yang ketujuh, yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Artinya apa? Masyarakat yang puas adalah masyarakat yang sulit berubah. Sebaliknya, bila selalu ada ketidakpuasan, maka perubahan akan terus berlangsung, menghasilkan kemajuan dan perbaikan secara berkelanjutan. Jadi artinya apabila kita tidak puas, jadi akan ada hal yang baik juga di dalamnya. Akhirnya akan lebih berkembang lagi, di-upgrade lagi untuk menghasilkan sesuatu hal yang lebih baik lagi dalam kehidupan. Faktor yang kedelapan, orientasi ke masa depan. Artinya, masyarakat dengan orientasi ke masa depan biasanya memiliki perencanaan jangka panjang untuk melakukan perubahan demi perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi misalnya, kamu ingin mengambil jurusan apa nanti setelah lulus dari SMA, kamu sudah merencanakannya matang-matang, hasilnya juga akan baik ke masa depan. Dan di sini juga dikatakan, mereka tahu pasti apa yang akan dilakukannya, sedangkan hambatan dan rintangan hanya akan dianggap sebagai tantangan untuk mencapai hari esok yang lebih baik. Jadi artinya sudah ada yang namanya persiapan yang baik, apapun tantangan akan lebih cepat untuk mereka selesaikan. Faktor yang selanjutnya ada dikatakan adanya nilai yang menekankan pentingnya peningkatan taraf hidup. Urayanya di sini dikatakan nilai optimisme, kerja keras, kesejahteraan, kemakmuran, prestasi dan banyak lagi lainnya, maksudnya dapat dijadikan sebagai pedoman arah sekaligus tenaga pendorong yang dahsyat bagi perubahan sosial. Jadi itu beberapa hal yang dapat saya jelaskan untuk hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kita akan kembali dalam forum diskusi. Salam sosiologi.